warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Masih tetap semangat tidak? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Walaupun hari ini kita masih belajar daring dari rumah. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa segera belajar tatap muka. Baiklah, kalau sudah semangat, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Jangan lupa, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5, fokus pembelajaran pada PKN tentang sikap cinta tanah air, bahasa Indonesia tentang mencari kata sulit dan menemukan informasi melalui gambar. Apa yang dimaksud dengan cinta tanah air? Sudahkah kalian tahu apa itu cinta tanah air? Ya, cinta tanah air adalah cinta terhadap bangsa itu sendiri, yaitu munculnya rasa cinta terhadap warga negara demi memberikan kesediaan untuk mengabdi, mengorbankan, memelihara kesatuan dan kesatuan, melindungi tanah air dari semua macam ancaman, gangguan, dan tantangan. Lalu, mengapa kita harus mencintai negara Indonesia? Jawabannya adalah karena tanah air Indonesia adalah tempat yang diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa dengan sangat susah payah, dan cara kita untuk mencintainya adalah dengan menjaga dan melestarikan budaya dan segala sesuatu yang ada di tanah air Indonesia. Kemudian, apa sih manfaat dari kita memiliki rasa cinta tanah air? Ya, manfaatnya adalah pertama, bisa menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, tertanam niat untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketiga, berprestasi demi nama baik bangsa Indonesia. Nah, berikut ini adalah contoh sikap cinta tanah air. Yang pertama, menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia dengan sepenuh hati. Yang kedua, turut serta mengharumkan nama bangsa dengan berprestasi di bidang yang digeluti. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh agar berprestasi dan berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Yang keenam, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang ketujuh, melestarikan kebudayaan Indonesia dan menciptakan kerukunan antara umat yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan beralih ke pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang mencari kata sulit yang terdapat dalam sebuah kalimat. Apa yang dimaksud dengan kata sulit? Kata sulit adalah sebuah kata yang belum kita ketahui makna dari kata tersebut. Itu namanya kata sulit dan bisa kita ketahui melalui kamus. Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Ia berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mempunyai pedoman sebutan, asal-usul atau etimologi sesuatu perkataan, dan juga penggunaan suatu perkataan atau contoh dari penggunaan suatu perkataan. Berikut ini adalah jenis kamus. Yang pertama ada kamus Eka Bahasa, yaitu kamus yang hanya menggunakan satu bahasa. Kata-kata yang dijelaskan dan penjelasannya adalah terdiri dari bahasa yang sama. Kamus ini mempunyai perbedaan yang jelas dengan kamus dui bahasa, karena penyusunannya dibuat berdasarkan pembuktian data korpus. Maksudnya adalah definisi makna kata itu berdasarkan makna yang diberikan dalam contoh kalimat serta mengandung kata-kata yang berhubungan. Contoh kamus Eka Bahasa yaitu seperti kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, ataupun kamus Dewan. Itu adalah kamus negara Malaysia. Yang kedua adalah kamus dwi bahasa,
yaitu kamus yang di dalamnya menggunakan dua bahasa. Misalnya seperti kamus bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, atau sebaliknya, kamus bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, atau kamus bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, dan sebaliknya. Dan yang ketiga adalah kamus aneka bahasa, yaitu kamus ini terdiri dari lebih dari dua bahasa, yaitu paling sedikit biasanya menggunakan 3 bahasa ataupun lebih ya. Nah, misalnya contoh dari kamus aneka bahasa itu adalah Kamus Melayu Cina Inggris Pelangi, susunan dari Yun Bon Chan pada tahun 2004. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana menemukan informasi melalui gambar berseri. Informasi dari suatu teks itu dapat kita sajikan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar berseri. Informasi dalam bentuk tulisan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mencari informasi berdasarkan gambar berseri. Gambar berseri adalah rangkaian dari beberapa gambar yang menggambarkan sebuah peristiwa. Tiap-tiap bab dari gambar tersebut mempunyai cerita masing-masing. Kemudian, gambar inilah yang nantinya disusun secara urut sampai membentuk kisah yang runtut dan menarik. Selanjutnya, marilah kita perhatikan gambar berseri berikut ini. Yang pertama, ada 3 orang anak sedang mencari cacing ya. Kemudian, gambar yang kedua, ada 1 orang anak sedang mencuci tangan sebelum mengambil makanan. Yang ketiga, ketiga orang anak ini kemudian menyantap makanan. Dan yang keempat, ada si anak yang berbaju biru dan berkulit coklat, dia sedang terbaring sakit. Nah, dari keempat gambar tersebut memiliki cerita masing-masing tetapi masih dalam satu topik. Nah, kemudian apa informasi yang bisa kita ambil dari keempat gambar tersebut? Kesimpulannya apa? Bisa kalian simpulkan sendiri. Untuk tugasnya, yang pertama kamu cari dan tuliskan makna kata pada tabel yang terdapat di halaman 168 sampai dengan 169. Yang kedua, urutkan gambar seri pada halaman 184. Setelah itu, kamu catat informasi masing-masing dari gambar tersebut pada tabel halaman 185. Sekian materi kita hari ini. Jika ada materi ataupun tugas yang belum kalian pahami, silakan tanyakan ke wali kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.